Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi faktor penentu komunikasi dalam arsitektur dari kelompok 4. Ukuran dan skala. Bangunan yang pertama kami ambil yaitu Museum Smithsonian Institution. Bangunan museum ini menampilkan sejarah dan budaya Afrika Amerika yang dimulai pada tahun 1915. Museum ini adalah salah satu museum terbesar di dunia. Terus bangunan kedua yaitu Riverside Museum. Bangunan ini berlokasi di Skotlandia, dirancang oleh Zaha Hadid dengan bangunan zigzag yang kembali melintas dari garis atap runcing dalam lipatan lapisan panel seng sehingga membentuk sebuah zigzag. Bangunan ini melambangkan hubungan dinamis di mana museum adalah suara kedua yang menghubungkan kota ke sungai dan juga transisi dari satu ke yang lain. Terus bangunan yang ketiga yaitu Museum of Tomorrow. Bangunan ini terletak di Rio Janeiro, yaitu Brazil, dengan seorang arsitek dari Spanyol, yaitu Santiago Calatrava. Bangunan ini berfungsi sebagai museum. Desain bangunan dipengaruhi oleh budaya lokal dan melalui arsitekturnya yang mengeksplorasi hubungan antara kota dan lingkungan alam. Fasad. Bangunan pertama yang kami ambil yaitu Parque des Serralves di Porto, Portugal. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai perumahan dan sekarang fungsinya yaitu digunakan sebagai galeri kesenian. Bangunan kedua yaitu Abrams House. Bangunan ini adalah tempat tinggal yang terkenal secara arsitektural di lingkungan Squirrel Hill di Pittsburgh. Bangunan ini dianggap sebagai contoh arsitektur postmodern paling awal di Pittsburgh. Terus bangunan ketiga yaitu bangunan Auditorium Parco della Musica. Bangunan ini adalah kompleks musik publik di Roma, Italia, dengan ruang konser dan teater luar ruang dan suasana taman yang dirancang oleh arsitek Italia yaitu Renzo Piano. Desain dan iklim. Bangunan pertama yaitu MA of Wind Jepang. Bangunan ini terdapat di Ikonawa. Hunian ini memiliki atap yang besar membentuk bayangan gelap yang melindungi kehidupan dari insolasi berlebihan di Ikonawa. Layar hijau yang ditutupi tanaman dipasang di tanah dari atap. Di musim panas, layar hijau tersebut akan menciptakan keteduhan dan perlindungan dari sinar matahari. Di musim dingin, sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui dedaunan. Terus bangunan kedua yaitu Masjid Agung de Jene. Bangunan ini cukup unik karena terbuat dari lumpur, yang termaksud bangunan dari lumpur terbesar di dunia dan dianggap banyak arsitek sebagai gaya arsitektur Sudano-Sahelian terbaik. Bangunan ini berfungsi sebagai masjid yang terletak di kota Djane, Mali. Terus bangunan ketiga yaitu bangunan ini terletak di desa Zermatt, Swiss. Bangunan ini bernama Hotel Igloo Drop. Bangunan ini adalah rumah yang terbuat dari material es yang dibangun dengan bentuk setengah lingkaran atau berbentuk kubah. Bangunan ini dibuat terinspirasi dari hunian suku Inuit yang tinggal di daerah dingin seperti Kanada, Utara, dan Alaska. Harmoni dan proporsi modular. Di bangunan pertama yaitu ada Gedung Opera Sydney. Bangunan ini adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal dengan gaya atap yang lain daripada bangunan lainnya. Bangunan ini memakai gaya arsitektur modern dan ekspresionis. Terus lanjut ke bangunan yang kedua yaitu Colosseum. Colosseum adalah bangunan peninggalan bersejarah berupa gladiator. Dibangun oleh Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus. Bangunan ini menjadi salah satu karya terbesar dari karya arsitektur Kekaisaran Romawi. Bangunan ini memiliki pola yang berulang-ulang dengan terdapat jendela-jendela yang tiap dinding bangunan tersebut.
Bangunan ketiga yaitu bangunan ini memiliki 5 menara panas, yaitu bangunan Sydney Nation Museum yang ada di Abu Dhabi. Bangunan menara panas tersebut berfungsi sebagai cerobong asap untuk mengalirkan udara sejuk melalui bangunan. Menara ini berbentuk seperti sayap elang. Keamanan dan privasi. Bangunan pertama yaitu Rumah Hikari. Bangunan ini berlokasi di Bandung, Jawa Barat dengan desain koneksi dan sinergi antara area publik, privat, dan servis. Fasad di rumah ini menghadap ke barat dengan tampilan solid yang memberikan privasi pengguna dan mencegah bagian interior rumah dari sorotan sinar matahari sore. Bentuk dan material dari bangunan ini merupakan sebuah gagasan agar menciptakan rumah dengan pemeliharaan yang mudah. Terus bangunan yang kedua yaitu Rumah Seal. Bangunan ini adalah rumah dari seorang tokoh publik yang bernama Henry Olusegun Adeola Samuel, biasa dikenal dengan Seal, seorang musisi asal Amerika Serikat. Rumahnya terletak di atas pegunungan dengan desain interior yang modern. Hunian ini dirancang sangat tertutup, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Bangunan ketiga yaitu bangunan Glass House yang terletak di Casablanca. Glass House ini memiliki konstruksi sederhana, bingkai jendela yang terbuat dari aluminium berstruktur metalik, kaca penutup beton berwajah cerah yang memberikan kesan yang nyaman. Dekorasi. Bangunan yang pertama yaitu Masjid Jamiul Alfar yang berada di Colombo, Sri Lanka. Ciri khas dari bangunan ini terdapat pada pilar-pilar dan dinding yang begitu ramai dengan garis-garis yang berwarna merah putih dan bentuk gerbang pintu yang begitu unik. Terus bangunannya yang kedua yaitu bangunan yang dirancang oleh Zaha Hadid, yaitu London Aquatic Center. Bangunan ini memiliki ciri khas yang memiliki atap seperti bergelombang dengan penempatan kaca pada bagian tersebut. Lalu ada Menara Petronas di Malaysia. Bagian luar bangunan terbuat dari kaca dan baja dan memiliki motif yang terdapat dalam seni Islam, karena budaya Islam sudah menjadi ciri khas Malaysia. Kemudian yang terakhir adalah struktur ekspresi. Bangunan pertama yaitu London Aquatic Center di Inggris yang didesain oleh Zaha Hadid. Seberat 2.800 ton, struktur atap baja yang digunakan hanya bertumpu pada 2 penyangga beton pada ujung bagian utara dan dinding tunggal pendukung pada bagian selatan. Bangunan kedua yaitu Sun Valley Music Pavilion di Idaho, USA. Struktur permanen pada bangunan ini terletak pada bagian panggung dan fasilitas penunjang. Struktur non-permanen terletak pada atap bagian depan yang terbuat dari membran. Bangunan yang ketiga yaitu Tokyo Dome. Sistem strukturnya menggunakan campuran antara sistem struktur membran pada atap stadion dan sistem struktur rangka Takenaka pada atap bagian depan atau hall stadion. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.